Langkah NU menghadapi G30S PKI. Proses pengambilan sikap itu terjadi seperti ini. Persis pada pagi hari, pada tanggal 1 Oktober 1965 itu, pucuk pimpinan Gerakan Pemuda Ansor sedang menyelenggarakan rapat pleno lengkap di Jakarta. Pada awalnya semua pihak termasuk PP Ansor masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan siapa pelakunya. Saat itu juga dilakukan usaha untuk mengumpulkan berbagai keterangan tentang situasi yang sebenarnya. Maka pada siang harinya, setelah mendengarkan pengumuman tentang susunan dan personalia Dewan Revolusi yang diumumkan oleh Letnan Kolonel Untung, situasi menjadi sedikit terang siapa pelakunya dan apa tujuannya. Saat itulah pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor menyelenggarakan rapat kilat dan mengambil kesimpulan dengan tegas dan yakin bahwa apa yang dilakukan oleh gerakan G30S PKI adalah suatu perebutan kekuasaan negara. Yang kedua, bahwa telah jatuh beberapa korban, terdiri dari perwira-perwira tinggi Angkatan Darat yang telah diculik dan dibunuh oleh gerakan 30 September adalah didalangi dan dilaksanakan oleh PKI. Sehingga perebutan kekuasaan negara pada hari itu pada hakikatnya dilancarkan oleh gerombolan PKI. Pada 1 Oktober 1965, pada jam 14.30 itu, pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor mengeluarkan suatu pernyataan yang sama dengan yang dikeluarkan PBNU, walaupun tidak berhubungan satu sama lain, karena situasi rawan tidak memungkinkan keduanya bertemu saat itu. Rupanya seluruh jajaran pengurus NU di daerah, baik di wilayah maupun di cabang, juga mengadakan pertemuan di tempat masing-masing. Walaupun tanpa komunikasi satu sama lain, tetapi melihat situasi pemanasan sebelumnya, maka mereka sepakat bahwa PKI lah yang melakukan kudeta itu. Sebagai contoh pertemuan di rumah Kiai Sofyan, Ketua PCNU Trenggalek, dengan pertemuan itu ditegaskan bahwa pelaku penculikan para jenderal adalah PKI. Kalangan militer sendiri juga belum mendapatkan gambaran yang pasti siapa pelaku gerakan itu. Letnan Suyatno, Komandan Koramil Kampak, yang datang tengah malam pada pertemuan itu, juga baru menduga pelaku kudeta adalah PKI. Karena itu, dia menyarankan para kiai untuk waspada, karena tidak tertutup kemungkinan PKI akan melakukan serangan pada ulama NU. Mengingat gawatnya situasi, maka PP GP Ansor menyerukan kepada anggota PP GP Ansor agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan menghimbau untuk sementara waktu tidak tinggal di rumah masing-masing. Kemudian rapat yang semula di Jakarta Pusat itu tidak aman, maka dicari tempat yang lebih aman di pinggiran kota, yaitu di Klender. Dari persembunyiannya itulah pimpinan pusat Ansor memantau perkembangan situasi dan memberikan instruksi lebih lanjut kepada pimpinan wilayah dan juga cabang NU seluruh Indonesia. Sebagai rasa tanggung jawab pada NU yang nama baiknya dicemarkan oleh Dewan Revolusi, maka pada malam hari itu, pucuk pimpinan Gerakan Pemuda Ansor mengeluarkan suatu pengumuman atas nama PBNU yang isinya membantah keterlibatan para pimpinan NU dalam Dewan Revolusi. Hal itu tidak lebih hanya manuver Letkol Untung Samsuri. Menghadapi pemberontakan kelompok jenderal PKI itu, kalangan TNI yang terdiri dari Kostrad serta RPKAD dengan cepat berhasil merebut kembali RRI dan kantor telepon dan menggiring pasukan Gestapo ke arah Lubang Buaya. Maka Panglima Kostrad waktu itu, Mayor Jenderal Soeharto, mengeluarkan pengumuman melalui RRI yang menyatakan bahwa Kostrad telah mengambil tindakan terhadap pasukan gerakan 30 September dan menyebutkan perbuatan mereka kontra revolusi.
Dengan adanya pengumuman RRI dari Mayor Jenderal Soeharto ini, maka pimpinan pusat GP Ansor semakin yakin akan kebenaran pengamatannya mengenai peristiwa yang terjadi pada hari itu, dan berketetapan hati untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk mengikut sertakan gerakan pemuda Ansor dalam penumpasan terhadap Gestapo itu lebih lanjut. Dalam waktu singkat, maka pada tanggal 4 Oktober, jenazah para jenderal ditemukan di dalam sumur yang ada di daerah Lubang Buaya yang letaknya berdekatan dengan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Penemuan jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat itu kemudian disiarkan ke seluruh surat kabar di ibu kota dan surat-surat kabar daerah. Tersiarnya berbagai berita disertai gambar para perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban itu. Dengan sendirinya berita itu membawa efek psikologis yang mendalam pada rakyat Indonesia, sehingga membangkitkan kecaman, kebencian, dan mengundang lahirnya gerakan perlawanan terhadap pelaku pemberontakan itu. Setelah penemuan para korban dan semakin jelas pelakunya, pimpinan pusat GP Ansor yang terus-menerus berkumpul di berbagai tempat dan selalu berpindah-pindah itu, dalam menghadapi situasi yang genting itu, mereka dengan berani mengambil suatu keputusan dengan tegas, menuntut membubarkan PKI beserta seluruh ormas di bawahnya yang selama ini selalu membuat kerusuhan dan keresahan masyarakat. Keputusan itu diambil dengan pertimbangan bahwa kalau saat ini yang menjadi sasaran pembunuhan adalah para jenderal, maka dalam waktu dekat, sebagaimana perilakunya selama ini, maka PKI pasti akan bertindak lebih kejam lagi dalam menganiaya dan membunuh para ulama atau para kiai yang selama ini mereka golongkan sebagai setan desa. Karena PKI telah terbukti melakukan tindakan makar, maka Ansor sebagai pembela agama dan penjaga negara dan juga penjaga ulama harus melakukan serangan dengan segera. Dalam waktu singkat, dibuatlah suatu rumusan pernyataan yang akan ditandatangani oleh PBNU dan seluruh pucuk pimpinan badan otonom terpenting NU. Isinya dengan tegas menuntut agar PKI dan segenap ormasnya segera dibubarkan, karena jelas bahwa PKI adalah pelaku peristiwa perebutan kekuasaan negara pada tanggal 1 Oktober 1965. Setelah draft pernyataan itu siap, maka dilakukan upaya untuk meminta tanda tangan PBNU. Tetapi keberadaan sebagian pengurus tidak diketahui. Pagi pada tanggal 5 Oktober, jenazah perwira-perwira tinggi Angkatan Darat itu akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para pimpinan PP GP Ansor dan pengurus PB PMII menemui para pengurus NU saat pemakaman para korban di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk menandatangani pernyataan bersama yang sudah disiapkan. Setelah ketemu para pengurus PBNU antara lain Kiai Haji Maskur, Rois Syuriah PBNU, langsung memberikan tanda tangannya. Begitu juga Ketua 1 PBNU, Kiai Haji Muhammad Dahlan, juga memberikan tanda tangan atas draft yang dibawa oleh Kiai Haji Yusuf Hasim dari Ansor itu. Dari situ pula Kiai Haji Ahmad Saiju, Ketua 2 PBNU, juga memberikan tanda tangannya. Setelah resmi pimpinan Syuriah dan Tamfidiyah memberikan tanda tangannya, maka semua pucuk pimpinan PP Badan Otonom NU itu, seperti pimpinan pusat GP Ansor, pimpinan besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, pimpinan pusat Sarbu Musi, pimpinan pusat Pertano, pimpinan pusat Muslimat NU, pimpinan pusat Les Bumi, dan lain sebagainya, semuanya memberikan tanda tangannya. Maka selesailah surat pernyataan resmi PBNU beserta badan otonomnya mengenai gerakan makar 30 September itu. Adapun bunyi lengkap surat pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. Resolusi mengutuk Gestapo. Pernyataan PB Nahdlatul Ulama beserta segenap organisasi masanya mengingat: 1. Mengingat pernyataan PB Nahdlatul Ulama beserta beberapa ormasnya yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 dan bertalian dengan peristiwa yang digerakkan oleh apa yang dinamakan Gerakan 30 September. 2.
Bukti-bukti yang berada di tangan yang berwajib bahwa golongan kontra-revolusioner Gerakan 30 September telah mempersenjatai pemuda rakyat dan anggota-anggota Serikat Buruh Pekerja Umum atau SOPSI. 3. Pernyataan yang telah dikeluarkan oleh yang berwajib bahwa pemuda rakyat dan Gerwani secara khusus telah didatangkan dari jauh untuk dilantik di Lubang Buaya, Jakarta, di mana kemudian telah dikubur dalam sumur tua. Jenazah dari 6 jenderal dan seorang perwira pertama TNI yang telah menjadi korban kebuasan G30S. Kenyataan bahwa Harian Rakyat, organ resmi PKI, bukan saja menyiarkan secara besar-besaran aksi-aksi dari gerakan kontra-revolusi itu, bahkan juga editorialnya, karikaturnya, serta rubrik-rubrik khusus lainnya menyatakan dukungan yang penuh terhadap gerakan yang mencoba hak prerogatif Presiden atau Panglima tertinggi ABRI dan pimpinan revolusi Bung Karno, yang telah mendapat dukungan sepenuhnya dari semua kekuatan revolusioner dalam negeri di dalam menghadapi partai atau ormas yang kontra revolusi. Menimbang bahwa setiap gerakan revolusioner harus secepatnya dikikis habis sampai ke akar-akarnya demi teramankan jalannya revolusi, demi terlaksananya azimat revolusi, serta terpenuhinya amanat penderitaan rakyat. Memutuskan 1. Memutuskan kepada Presiden Panglima tertinggi ABRI, pimpinan besar revolusi, agar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, Pemuda Rakyat, Gerwani, Serikat Buruh Pekerja Umum atau SOPSI, serta ormas lainnya yang ikut serta mendalangi dan bekerja sama dengan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. 2. Memohon kepada Presiden Panglima tertinggi ABRI atau pimpinan besar revolusi agar mencabut izin terbit untuk selama-lamanya semua surat kabar atau media publikasi lainnya yang langsung atau tidak langsung telah membantu apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. 3. Menyerukan segenap umat Islam dan segenap kekuatan revolusioner lainnya untuk memberikan bantuan sepenuhnya kepada ABRI di dalam usahanya untuk melaksanakan perintah Presiden Panglima tertinggi ABRI atau pimpinan besar revolusi dalam menyelesaikan atau menertibkan kembali segala akibat yang ditimbulkan oleh Gerakan 30 September. Jakarta, 5 Oktober 1965. Tertandatangani Pengurus Besar Partai Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Pengurus Pusat Sarbu Musi, Pengurus Pusat Fatayat, Pengurus Pusat Les Bumi, Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Pengurus Besar PMII, Pengurus Besar Pertanu, Pengurus Besar Sernemi. Itulah langkah NU menghadapi G30S PKI. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.